Halo, selamat malam Bapak Ibu, rekan trader dan investor. Ya, kita jumpa kembali di pembahasan saham untuk hari ini tanggal 19 Januari 2021, tepatnya hari Selasa. Selamat malam, selamat menyaksikan. Kita akan bahas beberapa hal tentang saham ini, yaitu saham PT Bank Banten TBK atau Bank Pembangunan Daerah Banten TBK, atau dengan ticker BEKS ya, BEKS. Ya, kita akan bahas tentang fundamental, technical, dan juga hal-hal yang menarik lainnya di market tentang saham ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang bisa menyempatkan waktu dan juga untuk bersedia subscribe di channel kita, sehingga pengembangan channel kita ke depan akan lebih bagus lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, kita akan masuk ke sesi pembahasan kali ini. Ya, kita akan masuk ke sesi fundamental ya, teman-teman. Ke sesi fundamental, bahwasanya memang saham ini, yaitu saham BEKS, kita sampaikan dulu sejarahnya bahwa saham BEKS ini adalah dulunya perusahaan Bank Pundi ya, teman-teman. Bank Pundi kemudian diakuisisi oleh pemerintah Provinsi Banten karena ada pemisahan dari Bank Jabar Banten. Kemudian Bank Banten mendirikan sendiri, yaitu dengan mengakuisisi Bank Pundi saat itu. Kemudian Bank Banten melakukan, karena Bank Pundi sebelumnya sudah melantai di bursa, jadi secara otomatis Bank Banten juga bisa melantai di bursa lewat cangkang katakan Bank Pundi di Bursa Efek Indonesia. Nah, Bank Banten ini saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemda Provinsi Banten ya, melalui tangannya PT Banten Global Development, yaitu sebesar 64,31%. Kemudian sekitar 3,2 miliar saham ya. Kemudian masyarakat 35,69%. Kalau kita lihat di webnya BI, ini masih belum ada update ya. Artinya jumlah 3,2 miliar itu cuma 35%, sementara masyarakat itu 64%, jadi kebalik sepertinya, belum diupdate. Jadi yang paling pasti adalah 64% itu pemerintah Provinsi Banten, kemudian masyarakat kisaran 35%. Oke, balik lagi teman-teman ke fundamental ya. Kita akan bahas fundamental dari saham BEKS ini, teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman juga ada yang sudah punya saham ini sebelumnya, ataupun saham ini saat ini masih pegang, ataupun memang sebelum saham ini tidur, dalam artian pada saat masih punya Bank Pundi, atas nama Bank Pundi maksud saya, pernah punya saham ini ataupun punya saham ini ketika di angka 50 perak ya, atau digocap sehingga saham ini tidur. Kemudian ada perubahan dengan RSS dan juga SS ya, melalui right issue beberapa bulan ke belakang. Tapi kita akan coba bahas ke materi utama kita saat ini, yaitu tentang fundamental ya. Kalau kita lihat baca di sini, dari pergerakan atau performance daripada saham Bank Banten ini, kita bisa lihat tahun 2009 sampai dengan kuartal 3 2020 ini ada perkembangan yang ya sosok, dalam arti kadang bagus kadang jelek gitu ya. Dalam arti saham ini atau perusahaan ini nggak terlalu bagus-bagus amat gitu ya teman-teman, tetapi ada kecenderungan jelek ya gitu secara performance, karena memang beberapa hal yang mungkin akan juga kita sama-sama bahas secara lebih mendekati detail ya, karena kita kan memang
dapat data ini dari bursa ya, nggak terlalu detail masuk ke pembukuan sebenarnya, tetapi paling tidak punya gambaran bahwa memang saham ini punya kemampuan seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk disclaimer dan sebagainya seperti video sebelumnya nanti kita sampaikan di penghujung aja karena ini sudah masuk ke materi daripada fundamental. Kita lihat kas ini menurun terus ya teman-teman. Kas dan setara kas sampai kuartal 3 hanya 30 miliar, dari kuartal 1 132, kuartal 3 30 miliar, sementara full year 2019 166 miliar. Artinya pencapaian baru 17% kalau mengejar ke full year 2019. Artinya ada penurunan yang sangat tajam daripada kas ya, atau setara kas. Nah, kemudian kita lihat juga di sini penempatan BI ya dari tahun 2019. Dari tahun 2019 159 miliar, kemudian masuk ke Q1 hanya 220 miliar. Praktis Q2 Q3 ini kosong ya. Saya dapat datanya juga memang kosong. Mungkin saja ini dananya sudah ditarik ya, penempatan BI dan pihak ketiga. Tapi sepertinya di bank lain pihak ketiga yang mungkin ditarik. Sementara penempatan BI masih ada di Q1 ya, 240 sampai Q3 124. Jadi mungkin di penempatan bank lain. Kemudian efek juga karena ini apa namanya, dana orang lain ya, dana pihak ketiga, dana nasabah, jadi nggak terlalu kita persoalkan ya. Kemudian piutang atau penyaluran kredit di kuartal 1, 2, dan 3 ini jelas ada penurunan ya. Tahun 2019 itu 5,3 triliun, kemudian Q3 di 2020 3,9 triliun. Artinya penyampaian 74% dari tahun 2019, masih lumayan jauh ya teman-teman. Kemudian juga ini akan mengikuti daripada CKPN, cadangan kerugian atau recovery, ada penurunan kenaikan cadangan ya, penurunan ke cadangan 0,09% dari tahun sebelumnya sebesar 5,3 triliun daripada penyaluran kredit. Kemudian piutang lainnya memang turun sedikit ya, dari 105 ke 99 di kuartal 3. Secara current juga dari 7,4 triliun di 2019, kemudian Q1 sampai Q3 turun 5,1 triliun ya. Kemudian aset tetap ya dari 946 ke 1,09 triliun di 2020 Q3. Secara aset ini turun ya teman-teman, dari full year 2019 8,0 triliun menjadi 6,2 triliun di kuartal ketiga. Kita bakal baca sedikit ya teman-teman, bahwa di sini jelas sekali yang perlu kita garis bawahi adalah kemampuan kas yang sangat minim sekali, dalam arti bahwa memang secara kelolaan bank dengan cash reserve atau cadangan kas yang cukup di tangan harusnya memang sangat sangat krusial, dalam arti bahwa ketika ada penarikan dana dari masyarakat ya, katakan penarikan di atas 30 miliar untuk kuartal 3 ini, pasti bank akan rush ya, dalam arti rush, kas akan kosong dan akan sangat memperburuk situasi bank secara internal, karena kas yang di tangan itu hanya 30 miliar, sementara GWM dan sebagainya kan ada proses juga ke BI. Artinya ini sangat riskan sekali dengan hanya 30 miliar di kas ya teman-teman. Ini jadi catatan tertentu bahwa memang tidak seharusnya kas di tangan itu hanya sekitar 30 miliar, sementara giro 124 itu kan jauh lebih tinggi daripada yang ada di tangan. Ini sangat riskan kalau menurut saya, karena memang jika terjadi situasi rush atau penarikan yang lumayan tinggi dari nasabah, ini akan memberikan efek negatif daripada
nama baik dari perusahaan itu sendiri. Katakan dalam arti bahwa memang dana yang ditempatkan di BI atau pun di bank lain sebagai call money ya harusnya di support untuk ke kas itu sendiri gitu. Walaupun memang kalau GWM dan juga IBCM call money dari interbank itu juga memang bisa ditarik, tetapi ada prosesnya. Tetapi kalau memang di tangannya sedikit ya akan sangat menyulitkan ketika terjadi situasi penarikan yang cukup tinggi dari bank tersebut. Itu di sisi daripada kas itu sendiri. Kemudian kita ke piutang, teman-teman, ke penyaluran kredit ya. Penyaluran kredit ini masih minus year on year dengan 2019 sampai Q3 ya. Di full year 2019 5,3 triliun, sementara di Q3 3,9 triliun ya. Artinya masih minus sekitar 26% daripada pencapaian di 2019. Minus secara year on year antara 2019 dengan 2020. Ini juga catatan kritis juga. Artinya kemampuan bank untuk menyalurkan itu masih jadi problem. Belum ke tahap selanjutnya bagaimana bank kembali mengolek daripada saluran kredit itu untuk menjadikan suatu return atau penghasilan daripada suatu bank. Ini menjadi koreksi tertentu. Artinya bank sekelas BEX ini untuk menyalurkan kreditnya saja ada penurunan. Artinya tidak punya kemampuan untuk menyalurkan dana sebanyak mungkin ke masyarakat. Dan kita mungkin akan bahas kenapa sih memang penyaluran kreditnya sangat rendah sekali ya. Apakah karena memang modalnya nggak ada ataupun hutangnya tidak didapat sehingga tidak mampu untuk melakukan penyaluran kredit secara maksimal. Kita ke liability, teman-teman. Liability segera ataupun yang short ya, jangka pendek 413 Q3 naik daripada full year 2019 ya. Ini lumayan besar, sekitar 271% ya. 271% daripada kenaikan liability segera di 2019. Nah, mungkin ini kita juga perlu tahu juga sih sebenarnya kenaikan utang di sini buat apa sebenarnya. Apakah buat memang keperluan lain atau penyaluran kredit atau hal-hal lainnya ya, teman-teman. Nah, kemudian giro nasabah pihak ketiga DPK ini 1,7, kuartal 3 naik ya dari full year 2019. Kemudian tabungan juga turun 416 miliar kuartal 3. Kemudian deposito juga turun 2,08 triliun di Q3 2020. Sementara simpanan bank lain juga turun dari jauh ya, teman-teman, sampai minus 49% daripada full year 2019. Dari 1,03 triliun menjadi hanya 638 miliar ya. Kemudian liability lain juga kecil ya, 59 miliar. Secara overall kita lihat di sini liability memang ada penurunan ya, teman-teman. Liability ada penurunan dari sisi full year 7,5 ke awal tahun 7,5, terus turun sampai 5,8 di kuartal 3 2020. Penyebabnya adalah jelas terjadi penurunan yang lumayan signifikan di deposito, kemudian di tabungan ya, dan juga simpanan bank lain. Ini bukan dalam konteks yang dipengaruhi oleh besaran hutang secara corporate ya, tetapi besaran hutang secara simpanan nasabah. Artinya simpanan nasabah turun, jadi secara langsung bahwa hutang daripada bank itu secara liability juga turun ya, karena dana DPK turun. Tetapi secara corporate justru terjadi kenaikan 413 ini, dari 192 full year menjadi 432 miliar. Artinya hutang murninya itu ada di 59 liability lain dan juga 413 di
liability short atau liability segera ya. Jadi sekitar 472 ya, sekitar 472 miliar itu net liability-nya ya secara short. Nah, ini berarti hal yang perlu dicapai untuk tahap selanjutnya adalah bagaimana suatu bank menaikkan dana pihak ketiga mau tidak mau. Kenapa? Karena dana pihak ketiga adalah dana murah yang didapatkan dari DPK, dari dana pihak ketiga atau dari masyarakat secara umum untuk bisa menyimpan baik itu tabungan, deposito ataupun giro di bank. Artinya ketika DPK turun berarti ada trust yang bermasalah di situ. Ketika trust bermasalah, maka performa bank juga akan sangat terganggu ya, dalam arti kalau kita lihat di sini DPK turun, kalau toh bank itu punya kemampuan untuk menaikkan hutang, dalam arti hutang secara korporat, maka hutang itu bisa digelontorkan dengan penyaluran kredit gitu. Artinya penyaluran kredit nggak apa-apa dari korporat, dari hutang korporat kemudian disalurkan walaupun dengan hutang korporat dengan rate yang lebih tinggi ya, tetapi saya pikir itu nggak jadi masalah karena memang itu akan menambah satu akun simpanan juga dan juga akun hutang itu sendiri dalam penyaluran kredit, sehingga ini akan memungkinkan ada jumlah penambahan nasabah yang menyimpan di bank tersebut karena ada penambahan akun daripada penyaluran kredit tadi gitu. Tetapi yang kita lihat di sini penyaluran kredit juga terjadi penurunan yang lumayan tajam ya. Dari 2019 sampai kuartal 3 itu turun lumayan banyak ya, 1, berapa triliun ini. Sangat tinggi sekali kalau saya lihat di sini penurunan sampai kuartal 3 itu 1,3 triliun. Penurunan daripada penyaluran kredit, dan ini adalah sesuatu yang sangat korektif ya, dalam arti bahwa memang di sini adalah urat nadi daripada bank itu sendiri, bagaimana dia menghimpun dana dari masyarakat dan mampu menyalurkan dana-dana dari masyarakat gitu. Harusnya paling tidak setidaknya bisa lebih daripada apa yang dia salurkan tahun 2019. Walaupun itu mungkin kita juga memahami bahwa memang terjadi pandemi ya di tahun 2020 sehingga kredit juga akan turun. Itu kita akan bahas kenapa kecenderungannya kredit bisa turun. Kemudian tadi sudah kita sampaikan bahwa memang dana-dana dari pihak ketiga itu terjadi juga penurunan karena memang satu penyaluran kreditnya juga rendah, kemudian juga penetrasi pasar dari sisi dari sisi penyaluran kredit juga sangat rendah. Kita lihat di sini bahwa untuk dana pihak ketiga itu giro, tabungan dan deposito totalnya ada 4,2 triliun ya teman-teman. Ini antara deposito, tabungan dan giro di kuartal 3 itu 4,2 triliun, sementara kredit yang disalurkan itu hanya 3,9 triliun. Jadi dana yang diserap dari masyarakat 4,2 hanya digelontorkan dengan penyaluran kredit sebesar 3,9 triliun. Jadi masih ada dana yang mengendap sebenarnya dari dana pihak ketiga itu. Dana yang mengendap itu ya ini jadi PR tertentu sekitar 247 miliar dana yang mengendap tidak tersalurkan sampai Q3. Itu yang jadi corrective action ya yang harus dilakukan oleh manajemen. Artinya perlu juga bus untuk bisa menyalurkan kredit dan juga bus untuk bisa menarik dana pihak ketiga ke bank gitu, lebih gencar lagi supaya memang ada balance yang lebih baik antara dana pihak ketiga dan juga penyaluran kredit, sehingga memang ada dari sisi itu pendapatan dari suatu bank bisa terkontrol ya, terkontrol dalam arti seberapa banyak kredit yang disalurkan dan juga seberapa banyak
kita narik ke dana pihak ketiga ya dari masyarakat, sehingga lebih balance. Dan juga PR yang lebih penting adalah bagaimana menarik collectability daripada penyaluran kredit itu dengan menahan NPL ya teman-teman ke depannya. Nah, itu kita masuk ke ekuitas ya teman-teman. Untuk ekuitas sendiri di sini BEX ya, berbentuk saham itu 2,03 triliun ya. Kemudian modal store 32 miliar. Kemudian saldo laba juga minus sampai kuartal 3 1,6 triliun ya. Jadi ekuitas hanya 412 miliar. Jadi sangat kecil sekali ya teman-teman. Oke, kita lihat di kuartal 3 ini per September itu memang saham Bank Banten ini belum melakukan RI ya, belum RSS dan juga SS, sehingga memang kepemilikan sahamnya itu senilai 2,03 triliun, ditambah juga modal store 32 miliar ya. Jadi sangat minim sekali. Nah, setelah RSS kita dapat info sekitar 1,7 triliun ataupun angka itu bisa menjadi dana segar. Jadi ada kisaran mereka punya ekuitas di 3,5 sampai 4 triliun yang bisa di backup oleh Pemda Banten ya, sehingga kedepannya kita harapkan bahwa memang dengan ekuitas yang naik ada terobosan-terobosan dari manajemen dalam hal untuk menambah DPK dan juga penyaluran kredit ya, ataupun menambah hutang juga nggak jadi masalah secara corporate, karena ada penambahan modal yang bisa membackup daripada kehidupan hutang corporate tersebut itu ya. Jadi ini mungkin akan ada kenaikan sekitar 6 triliun ya secara ekuitas. Secara ekuitas menjadi 3,4 triliun sampai 3,5 triliun ya. Jadi setidaknya untuk saldo yang minus 1,6 triliun itu bisa tertutupi dengan dana segar itu, sehingga ekuitas akan kembali normal, dalam arti tidak tergerus seperti ini. Kita lihat coba tahun 2019 549 miliar ya secara ekuitas, turun 517, turun 449, turun 412. Nah, kita lihat saldo laba ya teman-teman. Kita bahas sedikit. Tahun 2019 itu sudah minus 1,5 triliun, kuartal 1, 2, 3 sampai naik 1,65 triliun. Kita lihat saldo laba di sini karena perusahaan ini minus secara keuntungan. Tetapi bagaimana suatu perusahaan seperti Bank BPD ini memberikan dividen tahunan terhadap pemilik saham ya, sehingga mau tidak mau walaupun perusahaannya minus, tetap diharuskan untuk memberikan dividen gitu ya terhadap pemegang saham mayoritasnya, sehingga memang di sini ada tumpukan daripada saldo laba itu yang harusnya untung menjadi rugi, sehingga ruginya ditumpuk menjadi 1,6 triliun sampai akhir 2003. Nah, ini mau tidak mau harus di-shortcut dengan situasi penambahan modal untuk bagaimana menutupi minus saldo laba ini setidaknya gitu. Kalau toh memang ada penambahan modal segar, katakan 3 triliun tadi, 1,5 triliun untuk menutup saldo laba, kemudian 1,5 triliun untuk menjadi backup daripada permodalan secara fresh ya, secara fresh money, sehingga kedepannya dia mampu dengan mudah untuk menambah hutang gitu ya, dengan jaminan ekuitas yang positif. Kemudian juga dengan perubahan manajemen ini diharapkan DPK juga akan naik, kemudian digenjot penyaluran kreditnya juga untuk naik lebih tinggi lagi ya. Kalau saya prediksi harusnya penyaluran kredit untuk penambahan ekuitas tadi bisa di angka 10 sampai 15 triliun, sehingga ini akan memberikan pendapatan yang
signifikan dan juga memang akan memberikan efek ke DPK, sehingga DPK juga akan naik dengan sendirinya dengan adanya penambahan akun ya, penambahan nasabah kredit ataupun nasabah debit, sehingga ini akan memberikan transaksi yang lebih intens lagi, lebih naik lagi terhadap corporate tersebut. Itu untuk balance sheet ya teman-teman. Kita masuk ke profit loss ya. Untuk pendapatan bunga ini sangat minim sekali ya, turun dari full year 550 miliar sekitar, kemudian kuartal 3 304 miliar. Ini masih minus sekitar 55% ya daripada pencapaian 2019. Kemudian laba operasional juga jelas turun karena memang pendapatan tergerus oleh biaya-biaya yang timbul di warna yang kuning ini. Kemudian yaitu beban bunga, ada biaya administrasi, kemudian juga ada beban operasional lainnya. Sehingga kita lihat di sini sepertinya agak riskan ya, agak riskan dalam arti sangat miris sekali ya, sampai penyisian kerugian aset tidak di cover untuk ke situasi di Q1 dan Q3, sehingga ini akan sangat berbahaya sekali kalau memang kondisi seperti ini berlarut-larut. Artinya kerugian aset produktif tidak di cover oleh penyisian. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu akan tergerus sekali daripada nilai aset produktif tersebut ya teman-teman. Kemudian beban bunga juga di 2019 481, ini naik di 2020 Q3 269 dari Q1 sorry ya, turun malahan karena memang penyaluran kreditnya juga turun tadi. Penyaluran kredit beban bunga juga turun ya teman-teman. Kemudian beban umum dan administrasi ya 179 sampai saat ini 111 ya. Kemudian beban operasional 129, 2019 baru 87 miliar yang tercapai. Sehingga praktis total rugi labanya loss ya teman-teman. Untuk situasi BEX di 2019 itu 137 miliar. Di kuartal 1 juga minus 31, kuartal 2 99, dan kuartal 3 137,9 miliar. Jadi kuartal ketiga 2020 ini sudah meloncati pencapaian kerugian ya, pencapaian kerugian yang dialami oleh BEX ini di 2019. Ini mungkin karena situasi COVID ya, dan jelas kita tadi tahu gambarannya bahwa penyaluran kredit juga turun, kemudian dana pihak ketiga juga turun, sehingga kas juga sangat miris sekali ya. Sehingga tidak kompatibel dalam arti bahwa pengelolaan daripada manajemen perusahaan ini sangat ya kurang baik lah. Kalau kita katakan buruk ya mungkin agak terlalu riskan ya, karena memang perbaikan itu ada di depan gitu, bukan di belakang. Artinya setelah kejadian hal-hal seperti ini di kuartal 1 sampai kuartal 3 terutama, ini kuartal keempat ada perbaikan dengan adanya RI, kemudian di tahun 2021 itu bisa bisa lebih boosting lagi, terutama untuk di DPK dan juga di penyaluran kredit ya, dan juga penambahan liability ataupun hutang nggak jadi masalah kalau toh itu bisa disalurkan untuk di sisi kreditnya. Oke, kita masuk ke rasio ya teman-teman. Kita lihat rasio daripada finance ratio ini. Kita ke IPS ya, earning per share itu minus 2146 karena tadi loss ya. Kemudian 2019 itu minus ke 2,14 kali ya teman-teman.
2,14 minusnya, kemudian di kuartal 1 sampai kuartal 3 2,15 rupiah ya teman-teman, 2,1 rupiah dari per lembar saham ya. Karena total share-nya itu hanya 64 miliar lembar saham, kemudian net profitnya minus, jadi minusnya double, sehingga minusnya 2 kali gitu ya, 2 kali atau 2 rupiah per 1 rupiah daripada saham itu sendiri. Dan ini adalah gambaran yang buruk ya teman-teman, terjadi minus di IPS. Kemudian di PER-nya juga 2019, karena harga saat itu Desember 2019 akhir tahun cuman di ceban ya, di 50 ya, minus 23 kali ya. Kemudian 2020 Q1 50 baru setelah RI kemarin di Today ya, tanggal kemarin 15 itu 119 harga per sahamnya itu masih minus 55 kali ya teman-teman. Jadi ini kita tidak perlu bahas lah kalau pernya terjadi minus begini. Artinya belum ada prospek yang begitu meyakinkan ketika IPS dan juga PER rugi, karena saham, bagaimana kita menilai harga harga saham itu mengantongi keuntungan dari per lembarnya ketika secara keseluruhan net income daripada perusahaan itu juga minus, jadi pasti minus gitu ya. Jadi kita nggak perlu bahas sampai ke IPS atau PER, karena itu sudah pasti minus, karena perusahaan kan minus gitu dari sisi penghasilan. Artinya satu korektif yang mungkin harus jadi acuan manajemen untuk kedepannya. Nah, kita ke book value per share ya teman-teman. Book value per share ini total equity ya sampai kuartal 3 itu 412 miliar, kemudian total share-nya 64 miliar, sehingga book value-nya hanya 6 rupiah ya. Artinya saham yang beredar sekarang itu secara book value harganya ya patut dihargai cuma 6 rupiah, bukan 119 seperti yang kita utarakan ya, seperti itu. Kemudian price book value-nya juga 19 ya, 19 kali gitu daripada harga sekarang. Dari 6 itu sudah naik 19 kali daripada harga yang semestinya gitu ya. Kita hargai 6, toh sekarang ada orang yang bisa mau membeli untuk di harga 119. Mungkin pertimbangannya ke depannya saham ini akan lebih baik lagi, dalam arti ada perubahan daripada manajemen, daripada GCG, daripada corporate secara keseluruhan untuk perbaikan, sehingga book value-nya akan naik, kemudian juga price book value-nya juga pasti akan naik. Artinya dengan nanti adanya equity yang naik, kemudian total share-nya juga naik karena ada pembeli baru dengan cetak saham melalui RI, ini pasti naik di kuartal 4 2020 ya. Karena ini kita laporan sampai kuartal 3 2020, sehingga pada saat kuartal 3 itu hanya dihargai 6 rupiah per lembar saham, bukan 119. Jadi ada exit sampai 19 kali untuk PBV ya di BEX ini. Oke, kita ke DER. Kalau kita DER total liability ini sangat riskan ya. Di 2019 di atas 1000% sampai kuartal 3 1400%. Tapi kita juga tarik yang non DPK, ini kan total DPK juga dimasukkan, artinya liability all. Kemudian kita lihat DER daripada non DPK itu 2019 full year 221%. Kemudian sampai kuartal ketiga itu 269%. Artinya masih nggak terlalu meledak ya teman-teman, dari secara persentase DER. Ini non DPK. Kita tidak memasukkan DPK. Kalau masukkan DPK akan lebih tinggi sekali. Oke, kemudian kita ke
cash ratio ya teman-teman. Cash ratio di sini adalah rasio cash ya, cash aset berbanding dengan liability segera ataupun current liability. Sehingga kita bisa lihat di 2019 ini positif ya 4,9, sampai kuartal 3 juga ada pemburukan 0,3. Ini jelas ditopang oleh penurunan daripada cash asset dan kenaikan daripada utang segera itu, current liability. Ketika cash turun, utang naik, maka terjadi tekanan kontraksi ya di situ sebesar 0,37 kali untuk cash ratio. Kemudian kita lihat di NPL ya teman-teman, kita buat di sini ada gross dan juga ada neto. Kita sampaikan yang gross ini kita hitungkan juga rate-nya, interest rate-nya, bunga, kemudian biaya-biaya dan lain-lain sebagainya. Sementara yang neto kita hanya memperhitungkan prinsipalnya aja atau utang pokoknya aja ya. Di 2019 full year itu yang gross NPL-nya di atas DPD 90 hari ya. DPD itu adalah day past due ya, artinya hari yang sudah melewati jatuh tempo. Jumlah hari yang setelah melewati jatuh tempo itu di atas 90 hari yang sudah DPD itu 2019 5,01%, kemudian Q1 5,04, naik ya Q3 6,6% ya. Jadi per tanggal kemarin 15 itu 6,6%. Kemudian secara net ini di bawah ketentuan OJK sih, 4,01%, 2019 4,03, 4,6, 4,6. Ini ada tren kenaikan karena ada penurunan kredit gitu ya teman-teman. Kreditnya 3,9 triliun di Q3, sementara DPD yang macet secara net pokoknya aja itu 182 miliar. Sementara di grossnya itu penyaluran kredit 3,9 triliun, DPD-nya 264 miliar. Jadi ada 6,6% ya. Jadi yang mesti diakali katakan seperti itu, bahwa kalau manajemen tidak prospektif dalam hal mengelola DPD 90%, ya setidaknya dia juga harus memboosting daripada nyumon ataupun penyaluran kreditnya ke masyarakat, sehingga persentasenya akan turun gitu. Walaupun memang secara value tetap ya, tetapi secara persentase akan turun dikikis oleh nasabah-nasabah baru yang kita harapkan lebih bagus dari sisi pembayaran dan sebagainya. Oke ya, itu NPL dalam artian mungkin teman-teman juga ada yang paham dan kurang paham ya, bahwa memang ini kita bicara teknis secara dalam ya. Nah, kita bahas selanjutnya tentang fundamental tadi ya teman-teman. Sekarang kita bahas tentang technical ya teman-teman. Kita akan bahas secara technicalnya ya teman-teman, karena memang technical juga perlu kita ketahui juga secara lebih dekat ya, walaupun secara detail nggak terlalu rinci ya teman-teman. Ya, kita masuk ke technical ya teman-teman. Secara technical kita akan lihat chartnya dulu ya teman-teman. Kita lihat chart di sini, ini adalah chart harian ya teman-teman. Kita lihat chart hariannya dulu. Kita break chartnya ini dari mulai dia stock split ya teman-teman. Stock split dari 500 ke angka 71 ya teman-teman. Terus juga setelah ada proses daripada exercise,
harga terus turun ya, terus turun sampai ke harga yang paling bawah di 68, kemudian rebound kemarin ke angka sekitar 100 berapa, kita akan lihat. Nah, kita lihat downnya itu di 66 ya teman-teman. Harga downnya setelah stock split itu di harga 66, kemudian rebound sampai ke atas di harga tertinggi di 134 ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat chart di sini bahwa memang ada kemungkinan kedepannya masih prospektif untuk bisa mencapai harga-harga lanjutan ke 170, 230, kemudian 280 sampai 335 sampai ke balik lagi ke harga RSS ke angka 500. Waktu itu 50, 10 kali RSS berarti kan di angka 500. Setidaknya kita berharap secara teknikal punya kemampuan saham ini untuk mencapai harga segitu ya, harga 500 dari harga sekarang di 100 berapa? 119. Kalau tadi pagi trading itu di angka 110 ke 109 lah. Tapi nanti kita akan bahas secara tersendiri ya. Secara teknikal di harian saat ini masih uptrend secara jangka pendek ya teman-teman, di kisaran 68 down, kemudian di 170, artinya di rank 168 ke 170 sebelum nanti break up ke up 170. Kalau kita lihat di sini MA20 itu di kisaran harga 140-an ya teman-teman. Jadi ketika nanti mudah-mudahan menyentuh angka 140-an, berhasil saham ini rebound ke angka 150-170 ke depannya. Nah, kita lihat di chart monthly-nya bahwa BEX ini pernah mengalami situasi yang tinggi secara saham ya, 1354, dan ini masih atas nama Bang Lobu ini. Kalau kita lihat dari situasi harga ini ya, nggak apa-apa, tapi itu secara historical system saja mungkin, karena kinerja Nobu dengan BEX kan memang beda. Secara overall kita akan masih di harga bawah ya untuk BEX ini di kisaran 66, 73, 80. Jadi masih ada peluang untuk kenaikan lebih daripada 500 secara di harga angka sebelum SS ya, atau di harga SS, sehingga peluang kedepannya dengan situasi perbaikan dan juga permodalan yang membaik bisa diharapkan bisa di atas angka 563, 714, 865 dan seterusnya gitu. Jadi masih ada ruang untuk kenaikan kedepannya dengan syarat memang perbaikan yang signifikan daripada saham ini gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke planningnya ya teman-teman, kita lihat dulu ke pergerakan saham tadi di market ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini dari 18 Desember ya, setelah keluar dari harga SS itu di 71, kita lihat kemudian dia berhasil arah ke 137 ya teman-teman. Kemudian juga rebound ya ke angka tertingginya 168 di tanggal 22 Desember 168. Open di 150, kemudian low di 128, untuk kemudian langsung ARB berapa kali? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali ARB, untuk kemudian dia menyentuh harga di 66 di open tanggal 11 Januari untuk bounce back ke arah 34%. Kemudian naik lagi besoknya ke angka 125 high
ya, untuk kemudian turun lagi 4,9%, kemudian naik lagi 30,4%, dan juga pernah stuck ke 0,0%. Kemudian juga hari tanggal 18 juga 1,68%, dan tanggal 19 hari ini juga 6,84%, close di 109 ya teman-teman. Jadi kondisi volatil ini memang menghiasi pergerakan daripada saham BEX ini dari mulai S gitu ya, kemudian SS, kemudian dia bounce back ke posisi normal. Tapi kalau kita lihat dari seminggu terakhir, itu praktis tidak ada gerakan-gerakan yang liar, naik turunnya nggak terlalu terasa ya. Terutama sudah masuk ke angka 105, 110, 115, 118, 120, 122, 126, 120, turun lagi 118, naik lagi 109. 118 turun lagi ke 109 saat ini ya. Ini katakan dari tanggal 12 sampai tanggal 13 sampai tanggal 19 itu terjadi, kalau saya baca ini adalah sideway ya teman-teman, sideway, karena memang saham ini yang biasanya naik turunnya sangat tinggi itu terjadi range yang sangat tipis ya. Artinya dia low, katakan tanggal 13 dia low di 113, kemudian high di 125, hanya 12 poin ya ini naik turunnya range-nya. Kemudian tanggal 14 juga high di 134, low di 115. Jadi hanya praktis 19 poin. Kemudian tanggal 15 itu high 126, low di 115, hanya sekitar 11 poin. Kemudian tanggal 18 itu low 115, kembali lagi dia high di 126, 11 poin. Kemudian tanggal 19 tadi siang itu dia low 109, high di 120, hanya sebesar 11 poin range-nya. Jadi range-nya semakin tipis ya teman-teman. Ini menandakan lebih cenderung kepada bagaimana suatu investor yang pegang saham ini dibuat untuk lebih bisa untuk meyakinkan diri menjaga saham ini bisa tetap dipegang, kalau punya keyakinan bahwa saham ini kedepannya akan lebih bisa untuk perbaikan. Jadi kondisi harganya seperti itu ya teman-teman. Walaupun hari ini di 109 itu di ARB ya, ada kenaikan volume menjadi 113% ya, dari kemarin 6,9 miliar 6,9 juta transaksi volumenya, kemudian naik menjadi 7,8 juta lembar saham ya ini teman-teman. Dari harga sebelumnya naik 113%, dari 6,9 juta lembar menjadi 7,8 juta lembar saham di tanggal 19. Jadi ada kenaikan volume. Ya mungkin karena memang ada big player yang tunggu harga di bawah, sehingga retail akan coba buang sahamnya ke angka yang diparkir di 109. Itu terlihat memang dari sisi perilaku sellingnya juga ini beragam ya, secara quantity, secara lotnya. Jadi kita baca di sini mungkin juga ada seller secara retail untuk membuang barangnya. Tapi kita lihat secara daripada brokernya, sampai dengan tanggal 19 itu YP masih tinggi ya, secara transaksinya 17 miliar,
kemudian dibeli ya, kemudian dia jual di 11 miliar ya, jadi net buy sekitar 6 miliar, kemudian PD itu 8,1 miliar buy, dan sellnya 5,9 sekitar 3 miliar, kemudian CC itu 8,9 miliar ya, buy, kemudian sell 6,3 ya. Kita ulangi lagi, YP tadi buy di 17,6 miliar, kemudian di sellnya 11,9 miliar, kemudian PD buy 8,1 miliar, sell 5,9 miliar, kemudian CC itu buy 8,9 miliar, sementara sell 6,3 miliar. Nah, hari ini itu banyak yang jual adalah YB 159 juta lembar saham ya teman-teman, sementara value-nya hanya 17 miliar. Jadi YB yang net sell untuk hari ini ya. Oke teman-teman, itu pergerakan sahamnya ya teman-teman. Artinya hari ini BEX dibanting ke ARB, dan juga ada beberapa saham lain juga sepertinya panen daripada ARB ya. Kita lihat di watchlist punya kita, sehingga ISG memang hari ini 1,66 sorry 1,06% ya untuk kontraksi hari ini di ISG. Oke teman-teman, kita ke hal berikutnya ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa memang saham ini masih punya potensi peluang kenaikan secara historical ya, walaupun historicalnya punya bank lain dalam artian Bank Lobu, tetapi secara internal sendiri BEX dengan perubahan masuknya daripada Pemprov Banten secara permodalan juga full sebagai pemilik saham pengendali, artinya sebagai shareholder, ini punya harapan yang lebih baik. Dalam arti kita lihat contohnya BJTM ataupun BJBR yang full pengendalinya adalah Pemprov, provinsi masing-masing, lebih prospektif dan juga lebih bagus secara pengelolaan, dan juga lebih progres daripada penyaluran kredit dan juga penarikan daripada DPK, dana pihak ketiga ya teman-teman. Nanti kita akan bahas ke kelemahan dan kelebihan. Tapi dengan itu kita juga bisa untuk memplanning ya daripada pergerakan saham BEX ini ke depannya. Untuk open kita pasang di 91 sampai 122, kemudian profit 1 di 234 sampai 284, kemudian profit 2 kita di 335 sampai 520. Sedangkan loss itu di loss 1 di 80 sampai 68, kemudian loss 2 di 66 sampai 55 ya teman-teman. Oke. Kemudian dengan begitu kita coba juga akan menilai terhadap kesimpulan dari kelemahan dan kelebihan daripada BEX ini. Dari sisi kelebihan, tadi ini ada untungnya sedikit ya teman-teman. Untuk kita bahas cash net tadi, walaupun minim, cash masih tetap positif, ada dana cash sebesar 30 miliar, walaupun ini sangat rentan sekali ya teman-teman untuk bank sekelas eligible-nya provinsi hanya punya kas sebesar 30 miliar untuk Q1. Kemudian kedua, NPL neto terjaga di bawah 5%. Memang neto di bawah 5%, tetapi di grossnya memang sangat tinggi, range-nya masih sangat tinggi. Itu tergerus karena sedikitnya penyaluran kredit ya teman-teman. Kita lihat tadi kreditnya begitu menurun, tetapi return collectibility-nya juga nggak terlalu bagus, sehingga memang walaupun di bawah 5%, buktinya memang pendapatan bunganya sangat rendah sekali. Artinya ini kita yakini bahwa collectibility-nya belum masuk secara maksimal ya.
itu terbukti dengan pendapatan bunga yang turun ya dari tahun pencapaian year on year 2019. Itu menjadi PR tertentu untuk manajemen bahwa walaupun neto di bawah 5%, tetapi secara manajemen juga harus melihat gross-nya ya, gross NPL-nya. Kenapa? Karena collectibility NPL ketika kita bisa return secara gross harusnya menjadi pendapatan daripada bank itu sendiri. Kemudian nomor satu tadi, cash harus ditambah. Artinya dengan adanya RI kemarin, ini mau tidak mau cash yang harus dipegang katakan di atas 300 miliar gitu ya, atau syukur-syukur 500 miliar secara cash gitu. Artinya itu memungkinkan untuk bisa bermanuver gitu secara manajemen terhadap bagaimana dia secepatnya untuk memberikan kredit dan sebagainya gitu ya kepada nasabahnya, dan juga melakukan situasi-situasi bisnis yang bisa menguntungkan perusahaan gitu ya secara lebih simultan lagi dengan persediaan kas yang sangat sehat gitu ya. Kalau saya baca 30 miliar ya jelas nggak sehat sih, karena memang ya kita tahu sendiri asetnya ekuitasnya itu cuma 400 miliar ya. Wajar sekali. Jadi itu ada korelasinya antara cash dan juga ekuitas. Memang ekuitasnya juga 400 miliar. Ya wajar sih 30 miliar untuk cashnya. Tetapi itu dulu waktu Q3, Q4 saya pikir dengan masuknya Pemprov harusnya bisa jadi hal yang lebih positif, katakannya kas di atas 500 miliar. Kemudian NPL terutama yang gross ini dijaga untuk bisa dilakukan collectibility secara lebih baik ya. Artinya ditahan di angka 130 DPD, bukan di kolak di 90 DPD. Karena begitu ditahan di 130 DPD, itu aliran yang lolos ke kemacetan yang lolos ke 90 hari juga akan lebih sedikit ya. Dan juga di sini kita tidak tahu ya, belum membedah secara detail ya segmen nasabah yang terjadi kemacetan di NPL tersebut. Oke, itu kelebihannya. Neto NPL masih terjaga. Kemudian 3, penyertaan modal oleh Pemprov Banten positif sebagai pemegang saham pengendali. Artinya ketika tadi Pemprov Banten bisa jadi pengendali, di sini keuntungannya saya baca satu, bahwa kemampuan secara finansial lebih kuat ya. Artinya dia ditopang oleh government yang eksis, dalam arti punya wilayah yang jelas. Dengan wilayah yang jelas dan juga memang dukungan ataupun koordinasi di beberapa kabupaten, katakan Banten itu 6 kabupaten apa 7 kabupaten dan kota, itu sangat memungkinkan untuk bisa berkolaborasi untuk katakan satu, diminta Pemda baik kota ataupun kabupaten itu untuk melakukan penyertaan modal ke Bank Banten ya. Artinya Pemprov Banten walaupun pemegang saham mayoritas tetap sebagai pengendali, kemudian ditambah dukungan daripada penyertaan modal katakan 6 atau 7 kabupaten kota itu untuk memiliki saham BEX ini. Kemudian kedua, kita dengan adanya dukungan daripada Pemda provinsi dan juga kabupaten, untuk setiap transaksi daripada APBN dan juga APBD ini harus juga melibatkan Bank Banten dalam proses baik itu pooling account-nya ataupun dari proses transaksi. Artinya transaksi APBN, APBD harus melalui Bank Banten ini, karena mau tidak mau dengan begitu ada dana mengendap daripada APBD dan juga ada dana mengendap daripada APBN, sehingga DPK dalam hal ini kabupaten-kabupaten dan kota-kota tadi bisa untuk menambah dana pihak ketiga daripada Bank Banten tersebut. Karena sampai kuartal 3 kita lihat sendiri tadi dana pihak ketiga juga sangat turun. Artinya Pemprov Banten bisa melakukan kerjasama atau menekan kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten itu untuk bisa membuka akun dan juga menyimpan dana
APBD-nya ke Bank Banten ya, baik itu dana APBD secara internal ataupun dana yang sifatnya APBN secara lebih luas lagi, sehingga DPK juga saya pastikan akan naik. Kemudian ketiga, dengan kerjasama ataupun penyertaan modal dari kabupaten kota, ini di satu kabupaten ataupun kota itu kan ada apa namanya dinas-dinas terkait ya, termasuk juga ASN. Nah, ini yang menjadi batu ujian selanjutnya, kemampuan dari Pemprov Banten sebagai pengendali mampu dan memastikan bahwa memang setiap ASN untuk pembayaran gaji, honor, kemudian tunjangan dan lain-lain mau tidak mau harus melalui Bank Banten ini, karena selama ini kita baca sebelum terjadi pemisahan antara Bank Banten dengan Bank Jabar, itu kemungkinan masih melakukan simpanan di Bank Jabar gitu, di PJBR. Nah, kedepannya dengan saham pengendali ini diharapkan Pemda dan juga Pemda Kota dan Kabupaten bisa melakukan transaksi melalui akun yang mereka buka di Bank Banten, termasuk juga dinas-dinasnya dan juga termasuk ASN-nya gitu ya. Kita lihat berapa puluh juta daripada ASN di Provinsi Banten itu untuk melakukan proses transaksi gaji setiap bulan, kemudian transaksi proses tunjangan, kemudian transaksi proses termasuk pensiun dan sebagainya, dan juga termasuk transaksi pembangunan baik itu fisik ataupun non fisik dari APBN dan juga APBD harus melalui proses di transaksinya Bank Banten, sehingga akan lebih ramai lagi dan lebih tinggi lagi transaksi yang dialami oleh Bank Banten. Kalau saya baca sampai Q3 itu sepertinya ini hidup sendiri gitu, Bank Banten ini tidak didukung secara full oleh Pemprov Banten untuk bagaimana mengerahkan kemampuan daripada pemerintah, daripada Provinsi Banten sampai pemerintah yang skupnya kecil di desa untuk bisa sama-sama menghidupi Bank Banten ya. Kemudian keempat, peluang market luas dengan dukungan Pemprov Banten. Seperti yang saya sampaikan tadi, pihak-pihak yang punya afiliasi dengan Pemprov Banten, katakan yang punya afiliasi dalam hal kegiatan pembangunan, dalam hal kegiatan proses pekerjaan APBN ataupun APBD, ya harus bertransaksi di Bank Banten ya. Secara dukungan itu, Bank Banten juga bisa menyarankan semua ASN yang terlibat dalam penggajian melalui Pemprov Banten dan juga melalui Pemda Kabupaten Kota di Provinsi Banten untuk bisa membuka akun dan juga transaksi di Bank Banten. Saya baca seperti itu pasti akan dilakukan oleh Bank Banten. Nah, dengan begitu market juga akan naik, DPK juga akan naik, dan di sini pasti juga dalam arti penyaluran kredit akan naik. Begitu memang ada kebutuhan produktif ataupun konsumtif daripada ASN, dengan adanya penggajian di situ, maka proses kreditnya juga akan lebih bisa terukur gitu maksud saya, karena bisa potong gaji dan juga bisa potong melalui tunjangan dan sebagainya daripada kredit yang disalurkan ke ASN. Jadi kreditnya disalurkan ke ASN dengan market yang sudah terbentuk, kemudian collectibility-nya untuk memperbagi NPL tadi itu bisa dilakukan jika penggajiannya lewat Bank Banten, sehingga bisa dilakukan potong gaji dan sebagainya. Itu sangat mungkin sekali, dan itu pasti akan dilakukan ke depannya, mungkin di 2021 dan seterusnya. Karena kalau saya baca di PJBR juga proses bisnisnya seperti itu, dia mempunyai market captive yang fix ya, itu di ASN yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, kemudian juga transaksi kreditnya dan juga transaksi gajinya di situ, sehingga sirkulasi ataupun transaksi juga sangat besar sekali ya. Walaupun skup kecilnya Bank Banten, saya pikir di angka 10-20 triliun untuk transaksi ataupun di atas 10 triliun untuk penyaluran kredit,
Saya pikir kedepannya lebih punya peluang Bank Banten ini. Artinya lebih besarnya agak lebih bisa punya peluang yang sangat terarah gitu, karena memang kondisi ini dikendalikan full oleh Pemprov Banten dengan kebijakan-kebijakan kepada ASN, katakan seperti itu. Kemudian kelima, ekuitas naik meningkatkan peluang pertumbuhan kredit di full year 2020. Ekuitas naik itu dengan adanya RI ya. Jadi Pemprov Banten melalui PT Global tadi ini akan menambah modal di BEX, sehingga itu akan meningkatkan peluang pertumbuhan kredit. Artinya itu bisa dijalurkan untuk kredit dan adanya penambahan ekuitas tadi. Dan juga dengan adanya dana-dana kabupaten kota yang diparkir di Pemprov di BEX ini bisa juga untuk bahan penyaluran kredit. Kemudian juga ada dana APBN dan juga dana APBD juga bisa dijadikan sebagai tambahan DPK. Artinya saya prediksi dengan adanya kebijakan full terhadap konteks pemerintahan dari sisi transaksi pembangunan dari Provinsi Banten untuk mendukung daripada pertumbuhan Bank Banten ini pasti akan terjadi di tahun-tahun 2021-2022 karena akan mempunyai pola pengembangan bisnis yang mirip-mirip dengan BJBR ataupun BJTM. Jadi prospeknya akan lebih cerah gitu ke depan. Saya prediksi seperti itu. Mau tidak mau. Tetapi kelemahan yang kita feedback ke belakang ya sampai 2009 full year dengan Q3 2020. Nomor satu adalah tren kenaikan rugi sampai Q3. Artinya tren rugi terus mudah-mudahan di Q4 ada perbaikan, walaupun Q4 saya prediksi masih tetap rugi ya. Mungkin di Q1 kalau ada perubahan dari sisi penyaluran kredit, kemudian tahanan daripada NPL juga lebih ditahan lagi, terutama penyaluran kredit ya, katakan 3,9 triliun di kuartal 3 ya 2020. Di kuartal 1 2021 ini harusnya sudah lompat di atas 10 triliun kalau ingin bisa mulai untuk menatap keuntungan daripada BEX ini. Artinya ditambahkan penyaluran kreditnya, karena memang tren NPL netonya di bawah 5% itu karena saluran kreditnya turun gitu ya. Sementara NPL-nya bisa dijaga. Kita coba untuk menaikkan penyaluran kredit, katakan di atas 10 triliun. Pendapatan juga akan naik. Kemudian juga tren keuntungan daripada pelaporan secara manajemen juga akan lebih terlihat. Saya pikir kalau itu dilakukan, katakan dimulai Q4 akhir 2020, 2021 Q1, Q2 2021 saham ini sudah mulai profit ya secara perusahaan. Artinya BEX akan mulai menemui profit di Q2 2021. Itu prediksi saya. Kemudian kedua, pendapatan terus tergerus ya, tadi lah pendapatan terus tergerus karena memang saluran kreditnya nggak ada, pendapatan bunganya juga turun, artinya kolektibilitas juga turun. Kemudian ketiga, penyaluran kredit pinjaman terus menerus ya, karena tadi kemampuan manajemen tidak mampu untuk menggelontorkan daripada penyaluran kredit. Mungkin dengan kondisi bank yang belum sepenuhnya dikendalikan oleh Pemprov, masih belum bisa melakukan penetrasi ya, artinya kalah saing dengan katakan bank BJBR dalam konteks ASN ya. Kemudian keempat, DPK terus memburuk sampai ketiga mengganggu public trust ya. Ini dengan DPK yang terus turun, pastilah orang-orang juga akan akan lebih mencurigai ya. Artinya lebih baik narik dulu dana yang ada di Bank Banten ini untuk stay hold. Kita lihat apakah ada perubahan dari BEX ini ke depannya. Ketika ada perubahan yang dilakukan oleh Pemprov Banten, maka saya pikir dana dari masyarakat pasti akan masuk lagi ke bank, karena public trust-nya dari menurun, setelah ada perbaikan akan meningkat lagi.
Kemudian ekuitas menjadi masalah utama sehingga butuh perbaikan. Nah, ini di sini manajemen harus mampu meyakinkan provinsi Pemprov Banten untuk bisa membuka market terutama di ASN, kemudian untuk bisa membuka transaksi APBN, APBD di Bank Banten ini, kemudian meyakinkan bahwa penyaluran kredit harus diberikan kepada ASN, katakan seperti itu, atau afiliasinya, sehingga kredit juga akan tumbuh. Kemudian bagaimana manajemen juga melakukan tracking collectability, terutama di PD 30 atau bila perlu ditahan di 130. Nah, ini kejadiannya kalau gelontoran kreditnya ke ASN dengan pola gaji dan juga tunjangan di situ, maka akan lebih sustainable secara NPL, artinya di bawah 30 hari bisa ditahan untuk tidak sampai naik ke NPL ya. Menjadi NPL kan setelah 90 hari, tapi di bawah 30 hari atau 60 hari itu belum NPL, bisa diatasi oleh bank tersebut karena ada potongan gaji lah, pembayaran melalui dinas lah sebagainya, melalui kredit yang diberikan ASN. Artinya kuncinya di situ. Ketika memang hal itu terjadi, saya yakin lambat laun Bank Banten ini tumbuh bersama Pemprov dan juga dukungan dari Pemda Kabupaten Kota, bisa setidaknya menjaga gap ya, apa yang dilakukan sekarang oleh BJBR dengan kemampuan suatu perusahaan yang bagus, BJBR ini bisa diikuti polanya oleh BEX, dan saya yakin dengan dukungan Pemprov Banten yang full akan setidaknya menjadi penerus daripada BJBR ke depannya, menjadi saham yang bagus ya. Ini konteksnya masih provinsi dan juga provinsinya belum lama, kemudian juga ada pemisahan dari Bank Jabar, jadi butuh proses. Tetapi ketika sudah dilakukan pengendalian secara manajemen dengan di atas 50% saham dari Pemprov Banten, saya pikir Pemprov Banten bisa melakukan perubahan-perubahan, atau apa yang dilakukan oleh BJBR bisa ditiru sehingga BEX ya mampu sehat kembali ya. Oke. Teman-teman, kita sudah bicara sekitar 1 jam lebih ya untuk saham BEX ini. Jadi kita buat summary-nya bahwa saham ini punya potensi yang sangat meledak ya teman-teman ke depannya jika Pemprov Banten full, dalam arti satu, membenahi manajemen, kemudian duduk bersama dengan manajemen, menata target, baik itu target kredit dan juga target DPK ya, market secara lebih spesifik ke kegiatan pembangunan pemerintahan di kabupaten kota, termasuk juga ada share penyertaan dari dana-dana kabupaten kota di PEX, di saham Banten ini. Kemudian yang kedua, bahwa potensi untuk bisa menjadi the next BJBR ini sangat terbuka. Artinya dengan kondisi saham harga di 100-an ini bisa juga mengikuti harga di atas 500, 800 seperti yang terjadi pada saham BJBR ataupun BJTM. Artinya sudah leading secara bank provinsi menjadi lebih baik lagi ke depannya. Artinya BEX punya kemampuan itu, dan saya yakin Pemprov Banten juga bisa melakukan itu. Setidaknya kita akan lihat di full year ya 2020 apakah ada perbaikan atau tidak, atau setidaknya kita lihat sampai di Q1 2021 ya, di bulan Maret April nanti, untuk kita lihat bisa ada perbaikan signifikan nggak dari Pemprov itu Banten. Ketika tidak ada penambahan DPK setidaknya begitu, ataupun penyaluran kredit yang tinggi, maka ya saham ini ya nggak menarik lagi untuk ke depannya. Tetapi untuk saat ini dengan keyakinan bahwa Pemprov sebagai pengendali dan juga punya cara format yang mungkin ya saya prediksi mirip-mirip apa yang dilakukan oleh BJBR dengan mengunci semua sendi-sendi DPK dan juga sendi kredit di sisi pemerintahan kabupaten kota sampai desa, itu sangat mungkin sekali dan sangat bagus sekali prospek PEX ke depan menjadi
the next PJBR. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton ya malam hari ini. Semoga kita bisa memberikan hal-hal yang digambarkan dari deskripsi saham-saham ini ya. Jadi untuk penutup kita sampaikan disclaimer ya teman-teman, bahwa kita di sini hanya memberikan suatu pandangan secara ilmu pengetahuan ya teman-teman. Kemudian untuk rekomendasi dan analisa itu adalah hal yang hak ya dari kita untuk memberikan rekomendasi ataupun analisa. Tetapi saya mohon ini sebagai suatu pandangan saja, bahwa segala keputusan trading dan investasi itu bersifat privasi, itu di ruang lingkup privasi Anda. Karena harga saham sangat volatil ya, adapun sangat terpengaruh terhadap nilai ataupun situasi aset Anda. Jadi tidak berpengaruh sebenarnya kalau itu dianggap sebagai pandangan, sehingga kita tidak bisa memaksa ataupun mengendalikan daripada Anda untuk bisa memberikan memberikan penilaian bahwa saham ini bagus, kita segera beli, saham ini jelek, kita segera jual. Enggak. Artinya pandangan-pandangan itu sebagai masukan, sebagai ilmu pengetahuan, sehingga Anda kedepannya bisa melakukan keputusan investasi dan juga keputusan trading lebih lebih realistis lagi ya teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Silahkan untuk teman-teman yang lain, mohon dukungan subscribe, like dan share ya. Kita jumpa di pembahasan saham-saham selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan saran dan kritiknya. Semoga kita ke depan lebih baik lagi dalam hal penyampaian ataupun penyajian data-datanya. Terima kasih, selamat malam. Kita jumpa, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan juga tetap positive thinking ya. Salam cuan, selamat malam.